سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Para hadirin wal hadirat, wabil khusus pengurus Masjid Baitur Rahim, wabil khusus asatidz wal asatidzah Madrasah TPB Baitur Rahim, yang saya hormati adik-adik, santriwan santriwati, murid dan wali murid Madrasah TPB Baitur Rahim yang saya hormati. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bermuajahah di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kumpulnya kita pada sore hari ini semuanya, baik bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Harapannya dengan memperingati hari Isra Mi'raj, kita semua selalu diberi kemudahan, diberi keberkahan, dan diberi kekuatan melakukan ibadah sholat 5 waktu. Dan harapannya semoga kita semua tergolong menjadi umat Nabi Muhammad yang selamat di dini wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Sebelum saya melanjutkan mau'idul hasanah tentang Isra dan Mi'raj, saya mohon adik-adik jangan berisik. Adik-adik jangan berisik. Boleh bersuara apabila disuruh untuk bersuara. Adik-adik mau diem atau tidak? Enggak mau diem. Mau diem enggak? Mau dengerin tidak? Biar kelihatan diamnya, biar kompak. Sebelum diam, ayo bareng-bareng baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau baca sholawat enggak? Ayo kita baca sholawat. Sholatullah diam, dengerin. Isra Mi'raj. Isra perjalanan Rasulullah di malam hari dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Mi'raj perjalanan Rasulullah di malam hari dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ada di samping Ka'bah. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril
beserta malaikat Mikail menyamari atau mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk dioperasi, dibersihkan hatinya. Tentunya setelahnya dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril, lantas Nabi kita Muhammad SAW mulai mau di Isra Mi'rajkan. Ini karena berisik ini, biar aja yang dengerin yang tidak nggak apa-apa. Jangan ribut, ayo. Jangan ribut, nanti nggak boleh pulang nih. Rasulullah SAW Isra Mi'raj memakai kendaraan apa? Kendaraan murah. Ketika Rasulullah SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj, dalam perjalanannya Rasulullah disuruh berhenti di salah satu tempat, yang mana tempat itu dinamakan yaitu Baitul Lahmi, yang mana di tempat itu Rasulullah disuruh sholat 2 rakaat dan diberitahu oleh malaikat Jibril bahwasanya tempat ini tempat yang dulu dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam, yang terkenal oleh orang-orang Nasrani dengan sebutan Bethlehem. Bahasa Arabnya Baitul Lahmi, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Terus Kanjeng Nabi berangkat lagi, berhenti lagi, yaitu di kota Madian, yang mana yang sekarang dijuluki yaitu kota Madinah, yang kelak nanti Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Setelah itu Rasulullah berjalan lagi dan berhenti lagi, sholatlah di Masjid Al-Aqsa, dan setelah itu berjalan menuju langit 7 sampai Sidratul Muntaha. Tentunya dalam waktu yang sangat singkat saya tidak akan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang ada pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj. Seperti Rasulullah melihat ada orang yang menanam, baru saja menanam sampai belakang sampai selesai. Di situ Rasulullah melihat keanehan, baru selesai menanam langsung panen. Dan Rasulullah melihat lagi orang yang diberi makan nikmat, diberi makan bistik, tapi orang itu memilih makan bangkai. Peristiwa-peristiwa itu tidak akan saya jelaskan, dan seterusnya langsung kepada perjalanan Rasulullah dari Masjid Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Baitul Rahim, adik-adik santriwan santriwati Masjid Baitul Rahim, ketika sesampainya Nabi Muhammad di langit yang pertama, penjaga langit yang pertama bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapakah orang yang besertamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Beliau adalah Nabi Muhammad SAW." Apakah kedatangan kemari diperintah oleh Allah? Ya. Kedatangan kemari diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas penjaga langit yang pertama
masuk. Selamat datang wahai Nabi, sebaik-baiknya Nabi. Dan di langit pertama Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Lantas Rasulullah menyampaikan salam kepada Nabi Adam, Assalamualaikum. Dan Nabi Adam menjawab salamnya Nabi Muhammad. Seusai di langit yang pertama, naik langit yang kedua. Di langit kedua juga sama, penjaga pintu langit bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah orang yang besertamu? Dijawab Nabi Muhammad alaihissalam. Apakah beliau mendapat perintah? Iya, mendapat perintah. Lantas diperintahkan masuk ke langit yang kedua. Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Isa bin Maryam, Yahya. Nabi Yahya bin Daud alaihissalam. Nabi Yahya bin Idris ya alaihissalam. Setelah itu Nabi Muhammad menyampaikan salam kepada keduanya dan keduanya menjawab salamnya Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad pergi lagi menuju langit yang ketiga. Di langit yang ketiga sama. Wa man ma'aka ya Jibril, siapa orang yang besertamu ya Jibril? Dijawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Muhammad mendapat perintah datang kemari? Ya, dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas diperintahkan masuk ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Muhammad menyampaikan salam kepada Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf menjawab salamnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Kanjeng Nabi Muhammad naik ke langit 4. Di langit yang keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi siapa? Di langit yang keempat Nabi Muhammad bertemu Nabi siapa? Yang tahu? Hah? Nabi siapa? Hah? Nabi Isa di langit yang keberapa tadi? Di langit keempat Kanjeng Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi siapa? Hah? Nabi siapa? Nabi? Coba siapa yang bisa? Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa Yahya. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Nabi Harun alaihi Nabi Harun dan Nabi Idris. Ayo Nabi Idris apa Nabi Harun yang keempat tuh? Nabi Idris alaihissalam. Seterusnya langit kelima, penjaga langit yang kelima di situ sama bertanya, dengan siapa kau Jibril? Dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Terus di langit yang ketujuh, di langit yang ke-6 sama ditanya oleh penjaga pintu langit yang ke-6. Siapa kamu? Saya Jibril. Bersama siapa? Bersama Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad diperintah ke sini? Ya, diperintah. Lantas Nabi Muhammad diperintahkan masuk, diperbolehkan masuk, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam.
alaihi salam. Nabi Muhammad menyampaikan salam kepada Nabi Musa dan Nabi Musa menjawab salamnya Nabi Muhammad SAW. Semuanya berkata, hai Nabi yang soleh. Namun tatkala Nabi Muhammad mau naik ke langit 7, Nabi Muhammad ditangisi. Nabi Muhammad ditangisi oleh Nabi Musa. Nabi Musa menangis. Ibu-ibu kalau mau pergi anaknya menangis, ditanya atau tidak? Ditanya kenapa menangis. Nabi Musa menangis tatkala Nabi Muhammad hendak naik ke langit 7. Ditanya kenapa Nabi Musa? Nabi Musa menjawab, ternyata umatmu yang paling banyak masuk surga. Umatmu yang paling banyak masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Terus Nabi Muhammad naik ke langit ke-7. Di langit ke-7 Nabi Muhammad bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus Nabi Muhammad uluk salam kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab salamnya kanjeng Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad naik ke Baitul Makmur. Baitul Makmur atau Baitul Maqdis, Baitul Makmur. Di situ di Baitul Makmur setiap harinya ada 70.000 malaikat yang doa. Setelah dari Baitul Makmur, Nabi Muhammad langsung ke Sidratil Muntaha. Disitulah Nabi Muhammad mendapat perintah sholat 50 waktu. Ketika kanjeng Nabi Muhammad mendapat perintah 50 waktu, seusai diterima, turun bertemu lagi dengan Nabi Musa. Di situ ditanya Nabi Musa, kau mendapat apa? Aku mendapat perintah sholat 50 waktu. Nabi Musa mensarankan kepada Nabi Muhammad untuk memohon kepada Allah, jangan 50 waktu. Minta jangan 50 waktu, karena umatmu tidak mungkin mampu. Lantas Nabi Muhammad memohon kepada Allah dan akhirnya mendapat perintah sholat 5 waktu. Mendapat perintah sholat 5 waktu dan bertemu lagi dengan Nabi Musa. Itu pun disuruh minta dikurangi lagi, tapi Nabi Muhammad tetap, saya dan umat saya tetap melakukan sholat 5 waktu. Lantas Nabi Musa, inilah yang menjadikan umatmu banyak masuk surga. Jadi ibu-ibu, setiap tahun diperingati Isra Mi'raj, yang perlu diperhatikan adalah sholat 5 waktu. Sehari semalam adik-adik sholat berapa waktu? Yang pertama, coba yang sama jawabannya. Pertama, bagus. Subuh berapa rakaat? Zuhur berapa rakaat? Asar berapa rakaat? Maghrib? Isya? Jadi semuanya berapa? Berapa? 17. Sholat itu artinya apa? Sholat artinya apa? Bu, sembahyang itu, sholat itu artinya secara bahasa sholat itu artinya secara syariat diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam.
pokoknya tanya sama ibu ya. Nanti ibunya ditanya, ibu ada berapa rukun sholat. Kalau ibu-ibunya nggak bisa jawab, nanti ibu-ibunya sekolah lagi di Masjid Baitul. Ulangi lagi, sholat secara bahasa artinya doa. Secara syariat diawali dengan diakhiri dengan salam. Coba kita hitung ya rukun sholat. Yang pertama berdiri menghadap kiblat, terus takbiratul sembari niat dalam hati. Setelahnya takbiratul ihram, terus sunnah membaca doa iftitah. Selesai baca doa iftitah, terus baca surat Al-Fatihah. Setelah baca surat Al-Fatihah, terus baca surat-surat yang pendek. Setelah itu baru rukunya tumaknin. Paham gak tumaknina tuh? Ada paham tumaknina enggak? Tumaknina itu artinya yang tenang. Nih, dalam ruku itu harus tumaknina. Allahu Akbar. Namanya tumaknina, tidak boleh goyang. Ya, dalam ruku adik-adik tidak boleh goyang. Sunnah membaca subhana rabbiyal azim 3 kali. Setelah itu i'tidal, baca sami Allahu liman rabbana lakal wa mil'un iktamin i'tidal. Tumaknin tidak boleh goyang-goyang. Setelah i'tidal langsung sujud. Sujudnya tumaknina tuh yang anteng, tidak boleh goyang. Sunnah membaca subhana rabbiyal 3. Setelah itu duduk di antara 2 sujud. Itu pun tumaknina yang tenang. Sunnah membaca doa Rabbil warham wajbur warfa warzuq terus setelah itu sujud lagi. Sujud yang kedua. Sujudnya tumaknin, tenang anteng. Terus sunnah membaca subhana rabbiyal wa bihamdi. Terus setelah itu baru atahiyat awal, atahiyat akhir. Itu runtutannya seperti itu, tergantung rakaatnya. Kalau subuh 2 rakaat sama tadi takbiratul ihram, berdiri menghadap kiblat, niat dalam hati dan seterusnya. Adik-adik hafal belum bacaan sholat? Hafal belum? Sebelum saya membahas lebih jauh, nanti adik-adik harus hafal bacaan sholat. Ibu-ibu pengen tahu nggak anak-anaknya hafal bacaan sholat?
Pengen tahu? Ayo adik-adik baca usolli sampai atahiyat bareng-bareng sama ibu-ibunya. Sebab Isra Mi'raj itu oleh-olehnya adalah perintah sholat 5 waktu. Awwalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah wa hiya fi mas'alatis shalah. Kelak nanti pertama kali yang akan dipertanggungjawabkan adalah masalah sholat. Makanya adik-adik harus hafal bacaan sholat. Ibu-ibunya juga harus lebih hafal, lebih bisa daripada anak-anaknya. Ayo mulai usolli fardhas subh mustaqbilan Allahu akbar. Usolli fardhas zuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblatin adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Usolli asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Usolli fardhal maghrib salasa raka'atin mustaqbilan qiblatin lillahi ta'ala. Allah. Usolli fardhal isya'i mustaqbilal qiblati adaan lillahi Allah. Allahu akbar kabira walhamdulillah wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal Subhana rabbiyal Allahu liman Rabbana lakal samawati wa mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal
subhana rabbiyal wa bihamdi subhana rabbiyal Allahu akbar at-tahiyyatu thayyibatu lillah assalamu alaika wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina ibadillahi sholihin asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama sallaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina wa ala ali sayyidina fil alamin innaka hamidun majid assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alhamdulillah adik-adik santri madrasah Baitur Rahim sudah hafal dari takbir sampai tahiyat. Ini yang sekarang keterangannya untuk ibu-ibu dan yang sudah dewasa. Para ibu-ibu yang saya hormati, mohon diperhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, sholatlah seperti aku sholat. Maka bagaimanakah sholatnya Rasulullah yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga dilakukan oleh para sahabat? Para sahabat tatkala terkena panah, cabutlah panahku di saat aku sholat. Seketika itu seusai sholat, sahabat yang terkena panah melihat panahnya sudah tidak ada. Tidak terasa panah dicabut. Karena apa? Karena sholatnya benar-benar sholat. Ibu-ibu, bagaimanakah sholatnya Rasulullah? Yang pertama menggunakan khusyuk. Apa ibu-ibu? Khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu konsentrasi, tidak bergerak kecuali gerakan sholat, tidak terucap kecuali ucapan sholat, tidak terbesit dalam hati kecuali mengingat Allah. Itu namanya khusyuk. Jadi ibu-ibu tatkala sholat Allahu Akbar kok tangannya garuk-garuk, ini namanya tidak khusyuk. Karena garuk-garuk bukan rukun sholat. Terus adik-adik ibu-ibu tatkala ibu-ibu sholatnya ini tidak khusyuk. Karena anop itu bukan rukun sholat. Itu yang pertama. Konsentrasi, tidak bergerak kecuali gerakan sholat, tidak terucap kecuali ucapan sholat. Yang kedua taduruk. Apa? Taduruk, memakai sopan santun. Kita menghadap Allah, menggunakan etika, serius dalam melakukan sholat. Itu yang kedua, taduruk. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihat kita. Ibu-ibu, tanyakan sama
biasa. Kalau anaknya lagi belajar ada gurunya, anaknya serius. Ibu-ibu nyuruh orang suruh kerja, ibunya merhatikan bagaimana nyetrikanya, dia akan serius. Itu namanya taduruk, serius dalam melakukan sholat dengan menggunakan etika sopan santun. Yang ketiga, tadabur. Tadabur itu mengingat-ingat yang dibaca. Setelahnya takbiratul ihram, maka disunahkan membaca doa iftitah. Setelah doa iftitah, maka wajib membaca surat Fatihah. Setelah Fatihah, disunahkan membaca surat yang pendek. Terus diingat, setelah itu ruku. Setelah ruku itu nanti apa? Iktidal. Setelah iktidal sujud. Itu namanya tadabur, mengingat-ingat yang dibaca. Apa Bu? Tadabur namanya. Ini penyakitnya nih Ustaz. Kalau orang tidak tadabur, yang ketiga tadabur. Kalau tidak tadabur, biasanya di tengah-tengah sholat, Allahu Akbar. Saya sholatnya 3 apa 2 ya? 2 apa 4 ya? 2, 3 apa 4? Begitu. Kayak gitu karena tidak tadabur. Yang keempat, tafahum. Tafahum itu mengartikan yang kita baca, memahami yang kita lakukan. Makanya ibu-ibu upayakan hafal maknanya. Dari tahun ada Isra Mi'raj, tahun lagi Isra Mi'raj, tahun lagi Isra Mi'raj. Setidaknya setiap tahunnya meningkat. Tahun sekarang, tahun 2021, belajar khusyuk. Ada nyamuk tidak digeplak. Udah, gatel juga tidak garuk-garuk. 1 tahun belajar. Tahun depannya lagi belajar apa? Serius dalam melakukan sholat. Yang tahun berikutnya lagi belajar apa? Mengingat-ingat apa yang kita baca, dan akhirnya nggak lupa hitungan rakaat sholat. Yang keempat, belajar memaknai. Ibu-ibu, adik-adik ini sengaja suaranya agak keras juga karena adik-adiknya ini biar suaranya kalah. Belajar memaknai, tafahum itu memahami yang kita baca. Tatkala ibu-ibu baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila, dalam hati memaknai, mengerti apa yang kita baca. Setidak-tidaknya surat Al-Fatihah harus hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hatinya memaknai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi memahami, memaknai. Dan yang terakhir, yang kelima, hudur. Apa? Hudur itu di hati hanya karena sholat itu menghadap Allah, maka dalam hati hanya Allah. Sementara ibu-ibu, ini ibu aja lah, ibu-ibu bakal sholat, ibu-ibu kalau sholat baru takbir saja Allahu Akbar, ada udan. Nah, baru takbir saja ada belum nanti utang, kok iklan dulu, banyak iklannya. Makanya belajar tahapan-tahapannya, belajar sholatnya. Yang pertama menggunakan khusyuk, yang kedua menggunakan taduruk, yang ketiga menggunakan tadabur, yang keempat
semoga kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang kuat istiqomah melakukan sholat. Amin ya robbal alamin. Ayo adik-adik biar jangan ngobrol baik. Allahul kafirah wajar. Tinggal ibu-ibu adik-adiknya diem ya. Pengen tahu suaranya ibu-ibu. Ibu-ibu doa bulan Rajab. Allahumma barik lana fi rabbana wa balighna wa balighna. Suaranya ibu-ibu kalau sama anak-anak. Ulangi adik-adik. Allahumma sholli adik-adiknya diem, tinggal ibu-ibu ya. Sekali lagi, astagfirullah, astagfirullah. Bareng-bareng adik-adik, astagfirullah. Allahumma shalli wa sallim ala wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhurna maulana Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan yasir bi alaina kulla amrin asir wa tarzuquna bi alaina kulla yawmin jannah wa tughfi kulla ma lahu maqadir wa ala alihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tatma'innu biha qalbi wa ta'ma'u biha ulumi wa taqdi biha hawaiji wa tarfa'u وتهدي بها قومك وخالق بها قلبي وتكرمنا بها خلدنا وتكرمنا بها بالسعادة والكرامة مع ذريته وتكثر بها أموالي وأشفاعي بها تزمير وأسعي وترزقنا اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصل وسلم وبارك عليه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وخيرت إلا تحشر الكل خلق المنين والحمد لله رب العالمين. يا الله اجعل هذه البقعة مباركة وبارك فيها وبارك في مالها وأنت صالحين والذرية فيها كما أنبت إسلامنا يا الله. اللهم أولادنا وتلاميذنا وتلاميذنا من أهل الرحم ولا تجعلنا وليا من أهل الشر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وبلغنا صيامنا والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.